Pengertian semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mengkhususkan diri pada studi tentang makna dan arti dalam bahasa, yang memiliki inti bahasa, pemahaman pesan, sistem makna. Inti bahasa ini dalam semantik berfokus pada hubungan antara tanda bahasa, seperti kata, frasa, dan kalimat dengan konsep yang diwakilinya. Lalu pemahaman pesan, yaitu ilmu krusial untuk memastikan komunikasi yang efektif dan menghindari ambiguitas dalam penafsiran. Lalu yang terakhir, sistem makna yang mempelajari bagaimana makna tersusun dan berubah dalam suatu sistem bahasa dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua, ragam makna. Ragam makna adalah jenis pengertian yang melekat pada sebuah kata atau frasa yang muncul dari perbedaan konteks dan hubungan sosial budaya. Lalu, ragam makna memiliki jenis-jenisnya, antara lain 1. Makna leksikal dan gramatikal. 2. Makna denotatif dan makna konotatif. Ketiga, makna konseptual dan asosiatif, dan keempat, makna kata umum dan makna kata khusus. Yang pertama, kita akan membahas makna semantik leksikal dan semantik gramatikal. Makna leksikal adalah makna sebenarnya sesuai KBBI. Dalam bentuk semuanya adalah kata. Contoh mudahnya seperti kursi. Makna leksikalnya adalah tempat duduk, makna dasarnya atau makna sebenarnya. Lalu makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang timbul dari struktur atau konstruksi tata bahasa atau makna dalam kalimat. Dan makna semantik gramatikal ini juga bisa berupa pengimbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Contoh dari gramatikal pengimbuhan adalah seperti ber ditambah baju, berarti makna gramatikalnya adalah mengenakan baju. Lalu pengulangan gramatikal, contohnya seperti hari-hari, berarti makna gramatikalnya adalah setiap hari atau masa yang terus berlangsung. Lalu yang terakhir, gramatikal pemajemukan, yaitu hubungan kata satu dengan kata lainnya, seperti kamar ditambah mandi, berarti tempat untuk membersihkan. Denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna sebenarnya yang sesuai dengan KBBI dalam bentuk frasa dan klausa apabila kata tersebut memiliki nilai rasa positif atau menyenangkan. Contohnya seperti gadis itu adalah bunga desa atau biasanya kembang desa. Berarti seseorang gadis yang sangat dipuja-puja atau sangat populer di desa tersebut. Lalu makna konotatif. Makna konotatif ini kebalikannya dari makna denotatif, yaitu makna yang mempunyai nilai rasa negatif atau tidak menyenangkan. Contohnya seperti badannya kerempeng seperti kekurangan gizi. Berarti kerempeng itu adalah kurus. Lalu yang ketiga, makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna hafifah, dasar, dan objektif dari suatu kata yang merujuk pada konsep atau acuan dasarnya, terlepas dari konteks atau asosiasi pribadi. Contohnya seperti anjing. Mengapa contohnya anjing? Dikarenakan ia merujuk pada definisi dasar dan objektif yang umum dipahami, bukan hanya pada asosiasi pribadi atau budaya. Lalu karakteristik konseptual anjing ini kan memiliki hewan yang berkaki 4, taringnya kuat, berasal dari spesies anjing domestik, memiliki bulu. Lalu makna asosiatif, yaitu makna yang muncul berdasarkan asosiasi atau kaitan antara suatu kata dengan hal-hal lain di luar makna hafifahnya. Contohnya seperti kursi.
Kursi pada umumnya atau di makna leksikal adalah tempat duduk, tetapi jika di asosiatif adalah seperti kekuasaan atau penjabat. Contohnya seperti politikus itu berebut kursi di pemerintah, berarti mereka merebutkan jabatan. Lalu yang keempat, semantik makna kata umum dan makna kata khusus. Makna kata umum adalah istilah dengan cakupan makna luas dan bisa mewakili banyak kata lain. Contohnya seperti pakaian. Pakaian itu memiliki makna luas dan mencakup seperti kaos, celana, rok, kemeja, dan lain-lain yang berhubungan dengan pakaian. Contoh kalimatnya juga seperti manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Makanan ini kan mencakup makna luas, seperti nasi, ikan, sayur, dan sebagainya. Lalu, makna kata khusus adalah istilah yang memiliki cakupan makna yang lebih sempit dan spesifik atau memperjelas. Contohnya seperti kucing, anjing, babi, dan lain-lain. Di makna kata khusus ini langsung memperjelas, langsung menyebutkan hewan saja, tetapi dia menyebutkan jenis hewannya seperti kucing, anjing, dan lain-lain. Kalimatnya juga seperti manusia membutuhkan nasi, ikan, sayur untuk bertahan hidup. Langsung menyebutkan objeknya. Relasi makna. Relasi makna atau hubungan makna adalah hubungan kemaknaan antara sebuah kata, frasa, klausa, atau kalimat dengan kata, frasa, klausa, atau kalimat lainnya. Hubungan tersebut berbentuk sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, polisemi, dan hiponimi. Yang pertama, kita akan membahas sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip. Contohnya seperti cantik, indah. Lalu, antonim adalah kata yang berlawanan makna, seperti besar, kecil. Tetapi, antonim juga disebut dengan istilah oposisi makna. Ada beberapa jenis oposisi makna. Yang pertama, oposisi mutlak, yaitu contohnya seperti laki-laki dengan perempuan. Lalu oposisi kutub, contohnya seperti pandai dengan bodoh, tinggi dengan rendah. Lalu yang ketiga, oposisi hubungan, contohnya seperti dosen dengan mahasiswa, penjual dengan pembeli. Lalu keempat, oposisi hierarki, yaitu kata-kata yang berupa nama satuan ukuran, seperti berat, panjang, isi. Contohnya seperti gram dengan kuintal. Lalu yang kelima, oposisi majemuk, yaitu kata-kata yang tidak hanya berposisi dengan satu kata, tetapi dengan dua buah kata atau lebih. Contohnya seperti jelek dengan baik, bagus, cantik, manis. Lalu yang kedua, homonim, homofon, homograf, dan polisemi. Homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya, tetapi berbeda makna. Contohnya seperti bisa. Bisa jika dikaitkan dengan ular berarti adalah racun, sedangkan makna kata lainnya adalah mampu. Homofon. Homofon adalah kata yang sama lafalnya tetapi berbeda ejaan dan maknanya. Contohnya seperti masa dan masa. MASA, yaitu digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan periode waktu, sementara MASSA merujuk pada kuantitas materi dalam benda yang diukur dengan satuan seperti kilogram atau gram.
Lalu homograf adalah kata yang sama ejaannya, tetapi lafal dan maknanya berbeda. Contohnya seperti memerah. Ejaannya sama, MEMERAH, tetapi bisa menjadi warna merah. Tapi sedangkan berhubungan dengan sapi, pelafalannya berbeda, seperti memerah susu sapi. Lalu polisemi yaitu satuan bahasa, terutama kata atau frasa yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya seperti mata. Mata ini kan bisa berujuk mata kaki, mata pencaharian, mata rantai. Dan sebagainya. Lalu yang ketiga, hiponimi, yaitu makna yang tercakup dalam makna yang lebih luas. Contohnya seperti ayam, bebek, burung, yaitu yang merupakan hiponim dari kata umum unggas. Hakikat kamus adalah sebuah buku rujukan yang berisi daftar kata-kata beserta keterangan lengkap tentang makna, ejaan, penggunaan, dan asal-usulnya, yang disusun secara alfabetis. Kamus secara esensial adalah rekaman kehidupan dan peradaban sebuah bangsa, mencerminkan budaya, nilai, dan pengetahuan yang ada di dalamnya. Selain itu, kamus juga berfungsi sebagai alat komunikasi, penanda identitas, dan sarana untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman pengguna. Fungsi dan makna kamus. Fungsi linguistik menjelaskan makna kata secara standar dan mudah dipahami, memberikan informasi tentang ejaan, sinonim, dan asal-usul kata, membantu dalam proses komunikasi yang lebih kaya dan akurat. Fungsi budaya dan sosial menjadi penanda identitas diri, sosial, dan ego. Fungsi pendidikan membantu seseorang mengenal dan memahami kata-kata baru, terutama bagi belajar atau pembelajar bahasa. Kamus Eka Bahasa adalah kamus yang membuat suatu bahasa yang disusun secara alfabetis dengan penjelasan makna dan contoh pemakaiannya dalam bahasa yang sama. Kamus Dwi Bahasa adalah kamus yang membuat kata atau gabungan kata suatu bahasa yang disusun secara alfabetis dengan penjelasan makna dan contoh pemakaiannya dalam bahasa lain, yang menjadi bahasa sasaran. Kamus multibahasa adalah kamus yang membuat daftar kata dengan padanannya lebih dari dua bahasa yang berbeda. Menggunakan kamus sebagai salah satu jenis referensi banyak digunakan oleh hampir semua kalangan, mulai dari siswa sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dari ibu rumah tangga sampai para profesional. Untuk memahami cara menggunakan kamus terlebih dahulu, perlu mengetahui susunan kamus. Berikut merupakan keterangan susunan kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, bagian pendahuluan. Yang kedua, bagian isi. Yang ketiga, bagian pelengkapan. Cara menggunakan kamus cetak: temukan kata dasar, cari huruf pertama, cari kata, pahami artinya. Untuk menggunakan kamus, tentukan kata dasar dari kata yang ingin dicari, lalu cari berdasarkan urutan abjad di kamus cetak atau ketik langsung di kolom pencarian kamus daring.
selesai. Terima kasih telah menonton.